Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang cerita rakyat yang berjudul Asal-usul Madura. Untuk yang pertama akan dibacakan tokoh-tokohnya oleh Muhammad Torik. Lalu yang berikutnya sinopsis cerita yang akan dibacakan oleh Putri. Yang berikutnya ada wujud dan unsur kebudayaan yang akan dibacakan oleh Milen dan juga Rovina. Berikutnya juga ada hikmah dan nilai moral yang akan dibacakan oleh Ferdihan. Dan selanjutnya untuk desain cover dan detail unsur-unsur kebudayaan dalam cover akan disampaikan oleh Novel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tokoh dan karakternya. Nah, yang pertama adalah Prabu Gilingwesi, yaitu tokoh raja kerajaan Medang Kamulan. Nah, karakternya adalah dia itu pemarah dan tegas. Kemudian yang kedua adalah Raden Sagara, anak dari putri Raden Ayu Tanjung Sekar. Nah, karakternya adalah dia itu baik, pemberani, dan tegas. Kemudian yang ketiga adalah Putri Raden Ayu Tanjung Sekar, putri Raja Kerajaan Medang Kamulan. Nah, karakternya adalah dia itu baik, pemaaf, dan ramah. Kemudian yang keempat adalah Pranggulang, yaitu patih kerajaan Medang Kamulan. Nah, karakternya adalah dia itu baik, ramah, tegas, dan pemberani. Sinopsis legenda asal-usul Madura. Ada seorang raja bernama Prabu Gilingwesi yang memerintah kerajaan Medang Kamulan di Pegunungan Tengger, yang sedang resah karena Raden Ayu Tunjung Sekar, putrinya yang cantik jelita, tidak mau bersuami walaupun banyak pangeran yang telah melamarnya. Pada suatu malam, sang putri bermimpi melihat bulan yang mendekat dan masuk ke dalam tubuhnya. Beberapa lama setelah mimpi itu, sang putri hamil. Prabu Gilingwesi merasa terpukul dan malu mendapati putrinya hamil tanpa suami. Lalu dia memerintahkan Patih Pranggulang membawa putrinya hamil tanpa suami. Lalu dia memerintah Patih Pranggulang membawa putri ke hutan untuk dibunuh di sana. Tapi ketika sang Patih mengayunkan pedang ke tubuh putri selalu gagal. Patih menyimpulkan bahwa sang putri tidak bersalah. Kemudian Patih menyuruh putri naik rakit untuk menyeberangi laut. Sedangkan Patih berjanji tidak akan kembali ke keraton dan akan bertapa di hutan dengan berganti nama menjadi Kipoleng. Rakit membawa Tunjung Sekar ke arah utara dan bergerak dipermainkan ombak. Pada suatu bulan purnama, dia melahirkan seorang bayi laki-laki. Karena dilahirkan di tengah laut, maka diberi nama Raden Sagara. Menurut bahasa Madura, Sagara berarti laut. Ketika sampai di darat, keajaiban terjadi. Raden Sagara meloncat dan berlari seperti anak berumur 2 tahun. Mereka menemukan sarang lebah di sebuah tanah lapang dan mereka menikmati madunya. Karena mereka menemukan madu di tanah lapang yang luas, tempat itu diberi nama Madura yang berasal dari kata madu erara, artinya madu di tanah daratan. Setelah dewasa, Raden Sagara naik tahta sebagai raja yang memerintah Pulau Madura. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang wujud dan unsur kebudayaan yang ada. Yang pertama, ada unsur teknologi, di mana dapat kita lihat ketika Kipati memotong-motong kayu untuk dapat dijadikan rakit. Nah, rakit sendiri dalam bahasa Madura biasa disebut gitek dan dalam bahasa Jawa biasa disebut getek. Lalu yang kedua ada unsur bahasa, di mana dapat kita lihat ketika Raden Sagara menemukan sebuah tanah lapang yang luas, kemudian ia memberi tanah lapang tersebut Madura, dan asal kata Madura sendiri berasal dari kata Madu Raara yang artinya tanah yang luas.
Lalu unsur bahasa yang kedua dapat kita lihat ketika Putri Tunjung Sekar melahirkan bayinya, ia kemudian memberi nama bayinya tersebut Raden Sagara yang artinya lautan. Lalu yang ketiga ada unsur religi atau sistem kepercayaan, di mana dapat kita lihat dalam cerita tersebut, Putri Tunjung Sekar percaya bahwa kehamilannya berasal dari mimpinya, di mana ia bermimpi bahwa ada bulan yang sangat besar dan terang yang menyinari dia, yang kemudian masuk ke dalam tubuhnya, dan semenjak mimpinya itu, ia pun hamil. Lalu yang keempat ada sistem pengetahuan. Di sini dapat kita lihat ketika Kipati memotong-motong kayu untuk dapat dijadikan rakit, maka ia memiliki pengetahuan untuk dapat membuat rakit. Lalu yang kedua, di mana Raden Sagara dapat menemukan madu yang kemudian dapat ia makan bersama ibunya, yaitu Putri Tunjung Sekar. Lalu yang ketiga, yaitu Prabu Siliwangi, di mana ia memiliki sifat kepemimpinan sehingga dia dihormati dan disegani oleh rakyatnya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Hikmah dan nilai moral. Hikmahnya adalah jangan menyerah pada sesuatu cobaan karena di balik itu ada sebuah kebahagiaan yang didapatkan. Nilai moral terdapat pada cerita asal-usul Madura adalah bahwa kita harus tabah menghadapi rintangan dan cobaan karena setelah itu kebahagiaan akan didapatkan. Saya akan menjelaskan mengenai desain sampul dan cover pada cerita rakyat asal-muasal Madura. Yang pertama-tama itu ukuran pada desain tersebut itu adalah menggunakan ukuran A4 atau standar dengan menggunakan unsur-unsur pembuatan cover. Di antaranya itu adalah yang pertama itu penggunaan tipografi yang tepat, yang kedua penggunaan warna yang tepat pada desain, yang ketiga itu adalah memasukkan unsur-unsur kebudayaan di dalamnya, dan yang terakhir adalah penggunaan layout yang tepat. Baik, yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah unsur-unsur kebudayaan yang ada di dalam desain tersebut. Yang pertama itu adalah unsur bahasa. Unsur bahasa yang ditunjukkan pada gambar desain tersebut itu ditunjukkan pada gambar sarang lebah madu dan lautan. Yang kedua itu adalah unsur kepercayaan, yang dimana unsur kepercayaan ini ditunjukkan oleh gambar Putri Tunjung Sekar sendiri. Yang selanjutnya itu adalah unsur teknologi. Unsur teknologi di sini ditunjukkan pada gambar pohon yang akan digunakan oleh Raden Sagara dan juga ibunya, yaitu Putri Tunjung Sekar, untuk dapat pergi ke kerajaannya kembali. Yang terakhir adalah unsur pengetahuan. Unsur pengetahuan di sini itu meliputi unsur teknologi juga, yang dimana unsur pengetahuan ini juga mengambil kayu pohon yang akan nantinya dijadikan rakit untuk dapat kembali ke kerajaan. Dan unsur pengetahuan tersebut juga di mana pada gambar desain tersebut ada gambar sarang madu yang akan diambil oleh Raden Sagara dan juga ibunya untuk dapat disantap. Sekian penjelasan unsur desain sampul dan cover yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Sekian yang bisa kami presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.